Shalom saudara, selamat Natal dari seluruh gereja JCC dan seluruh tim drama. Kasih tepuk tangan buat tim drama yang luar biasa. Keren banget. Bang Andre, terima kasih banget. Baik, kita akan masuk firman Tuhan, diberi judul pada hari ini adalah King of Peace, Raja Damai. Dan kita akan baca dalam pembacaan tentang kelahiran Tuhan Yesus dari Injil Lukas yang menjadi tema pada hari ini. Yakni kita baca bersama-sama, ada 10 ayat, ini ayat yang dibaca hanya pada waktu Natal. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat 5, supaya dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara tolong bantu saya, ini ibadah yang ketiga, kaki kami sudah mulai agak getar-getar sedikit. Jadi kalau saudara boleh bantu dengan suara yang keras, ayat 9, 1, 2, 3. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan, kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan dalam palungan. Sebentar, ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ulang lagi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat ini menjadi tema daripada Natal 2024. Damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Apa itu damai sejahtera? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Sebab seorang anak telah lahir diberikan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang bersama-sama, 1, 2, 3. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi damai sejahtera, lalu Tuhan Yesus itu disebut juga sebagai the King of Peace, Raja damai. Ada 3 proyek Tuhan tentang kedamaian yang hari ini menjadi pesan Tuhan buat kita semua di gereja, di JCC Cijantung. Hanya 3 tentang proyek Raja Damai. Yang pertama, Tuhan Yesus datang supaya kita dapat berdamai dengan Allah. Semua dosa kita boleh ditebusnya dan kita semua diperdamaikan dengan Allah. Contohnya, penjahat di kayu salib, meskipun dia jahat, Tuhan ampuni dosanya, diperdamaikan dengan Allah. Kita baca ayatnya, saya baca buat saudara. Jikalau kita ketika masih seteru lawan daripada Allah, karena dosa kita diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi hari ini ada kabar baik buat semua yang datang pada sore menjelang malam hari ini. Saudara semua ada kado Natal, semua diperdamaikan dengan Allah. Semua terima keselamatan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua masuk surga. Karena apa? Nama
Yesus. Diperdamaikan dengan Allah. Itu adalah proyek pertama. Proyek yang kedua dari Tuhan Yesus adalah damai bagi semua kalangan tanpa melihat status dan keuangan. Semua orang. Mari kita lihat, orang Majus itu datang di tempat kelahiran Tuhan Yesus. Tadi kita melihat orang Majus naik ke atas panggung. Lalu ada gembala-gembala naik ke atas panggung. Perhatikan, orang Majus itu pakaiannya beda. Ya, pakaiannya beda. Ini jas saya dari jas nikah ini pakainya sama. Kalau orang Majus jasnya mungkin Louis Vuitton. Beda jasnya. Dia tidak naik jalan kaki ataupun naik keledai, dia naik unta. Yesaya menuliskan segerombolan unta banyak datang kepada kota Bethlehem. Jadi ini kelas atas, sosial atas, orang-orang pintar, orang-orang cendekiawan, mereka belajar segala sesuatu, belajar matematika, belajar perbintangan loh. Kayak ya itu yang Elon Musk gitu. Mereka datang, itu kelas atas. Tuhan undang, tapi juga para gembala yang kelas bawah, yang kerjanya bersama dengan kambing dan domba, mungkin bau, tapi uniknya Tuhan juga undang. Ini menunjukkan bagaimana itulah sebabnya ada gereja. Perhatikan baik-baik saudara. Gereja itu mencerminkan kasih Tuhan. Tidak ada di gereja datang jemaat ditanya punya uang berapa? Ada? Gak ada. Pernah ketemu begitu? Gak ada yang mau datang. Hanya di gereja yang menerima semua orang status atas, status bawah, berdosa, tidak berdosa. Gereja kasih Tuhan menerima semua kalangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan saudara berpikir ada orang, saya tadi ibadah 2 saya cerita. Ada orang yang saya malu masuk ke acara itu. Karena acara di situ pejabat-pejabat semua. Orang-orang kaya semua. Saya malu, saya merasa minder dan rendah diri. Tidak di gereja. Di gereja tempat orang mau di atas, di tengah, di bawah, semua. Tuhan sayang karena Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat jiwamu. Amin. Amin, saudara. Mari kita lihat selanjutnya. Ia datang, Efesus 2 ayat 17 kita baca bersama. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Orang Majus itu jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Gembala itu dekat tempatnya, hanya 100 meter kalau saudara ke Israel. Hanya 100 meter jaraknya. Dekat dan jauh ini juga menarik. Banyak di antara saudara ini termasuk beberapa mungkin dari enggak ibadah ini, ibadah 1-2 itu Kristen kapal selam. Yang hanya muncul saat Natal dan juga muncul saat Paskah. Bahkan luar biasa, itu efektif loh kadang-kadang lo Kristen kapal selam ini. Karena pas muncul di Natal JCC pulang dapat McDonald loh. Semua dapat McDonald. Semuanya. Saudara nggak harus jemaat, lihat betapa Tuhan berbicara lewat panitia. Saudara nggak harus jemaat, saudara baru pertama kali tetap dapat McDonald. Betapa hebat kasih Tuhan. Efektif tuh Kristen kapal. Yang jauh engkau datang, ini baru pertama saya ke gereja. Tuhan sambut, Tuhan damaikan engkau. Tapi juga beberapa yang dekat, ini saya mau ulangi. Yang dekat. Saudara sudah pelayanan bertahun-tahun. Saudara kenal Tuhan dari orang tua. Saudara berdoa, tapi somehow engkau merasa kehilangan Tuhan. Tuhan perdamaikan dan diundang Tuhan di Natal ini. Yang dekat juga dia berikan damai sejahtera. Amin. Jadi yang pertama, dia mendamaikan dengan Tuhan. Yang kedua, dia mendamaikan buat semua orang. Poin ketiga, poin terakhir. Lalu kita candlelight, lalu saudara turun ke bawah, dapat McDonald. Poin terakhir, ini proyek Tuhan yang ketiga, supaya saudara semua berdamai dengan diri saudara sendiri.
Banyak orang hidupnya kacau karena tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena satu kesalahan di masa lalu, entah kesalahan yang dia buat, dia tidak bisa melupakannya. Atau mungkin kesalahan daripada orang tua, dia ungkit terus. Hari ini Tuhan bilang berdamailah dengan dirimu sendiri. Peace katanya, gencatan senjata. Saya tulis di sini, di mana ada kedamaian, ada kemakmuran. Saudara lihat di sini pelan-pelan, mari ikuti. Di mana ada kedamaian, ada kemakmuran. Sebuah negara tidak akan bisa maju ekonominya, makmur ekonominya, kalau tidak ada kedamaian di situ. Sebuah perusahaan juga tidak bisa melangkah maju kalau di dalamnya banyak kasus. Betul ya Pak? Kasus demi kasus, kasus demi kasus. Waduh, pusing. Negara juga, saudara bayangkan kalau Jakarta ini setiap hari kalau ada 20 titik demo masyarakat besar-besaran setiap hari. Saya tanya, apa yang terjadi? Ekonomi runtuh semua. Betul? Itulah yang terjadi, karena itu Tuhan berkata, kamu damai dulu nak dengan dirimu sendiri, supaya aku bisa masukkan kemakmuran dalam hidupmu. Katakan amin. Belajar berdamai dengan diri sendiri, mau menerima diri sendiri, terimalah dirimu sendiri, baru mau terima kemajuan. Saya cerita tadi pagi, saya waktu SMA, saya pengen sekali sekolah ke luar negeri. Teman-teman dari SMA kami juga beberapa sekolah ke luar negeri. Lalu saya ditanya, Albert kamu mau sekolah di mana? Saya bilang, mungkin saya sekolah di Australia atau mungkin sekolah di Amerika. Oke, saudara, dengan seperti itu. Tapi ternyata pada waktunya tidak bisa, saya harus sekolah di Jakarta, ambil kuliah di sebuah universitas. Lalu di situ saya harus jualan teh botol, Gatorade. Saudara tahu Gatorade? Saya pernah jualan Gatorade, ngangkat Gatorade, jualan satu persatu. Saya pernah juga jualan bakmi. Ini perhatikan di sini. Tapi setiap kali ditanya teman, saya menghindar, saya malu. Karena teman-teman masih dalam tanda kutip berpikir saya anak orang mampu. Status sosial itu membuat saya malu dan minder. Sampai satu waktu dalam sebuah ibadah, Tuhan bilang ayat ini, terima dirimu nak. Di situ saya menerima, memang saya tidak bisa sekolah luar negeri, jujur karena orang tua tidak punya, apa saudara? Uang. Tidak punya biaya, terimalah itu. Jangan disanggah, ya sudah kita terima. Begitu kita menerima, begitu saya menerima, saya sadar posisi saya seperti itu, saya mulai bekerja sungguh-sungguh. Saya mulai belajar sungguh-sungguh. Saya kejar beasiswa, saya dapat beasiswa 4 semester. Dapat beasiswa terus, saya mulai mengajar les dan sebagainya. Karena saya mulai menerima diri sendiri. Baru benih itu tumbuh, potensi itu keluar kalau engkau mau berdamai dengan diri sendiri. Saya harus cerita, ini mama saya ini baru pertama hadir di gereja JCC, biasanya ada di Kupang. Tahun 97 waktu ayah kami mendadak meninggal. Mama saya masih belum umur 50 pada waktu itu ya. Lalu dia malu dan mengurung diri di kamar selama mungkin 1 tahun. Pintu rumah lampu semua dimatikan ya Pak. Mungkin Bang Aldo, Bang Ronald sama. Ya, kita mengalami seperti itu juga. Sampai di satu titik, seorang hamba Tuhan datang. Dan mama berkata, malu saya. Saya malu ketemu orang di mall. Saya malu kalau ditanya-tanya orang. Dan sampai satu titik mama saya bilang, sudah. Kalau kita tidak terima diri kita sendiri seperti ini, ya mau bagaimana? Memang Tuhan izinkan ini terjadi. Berdamai, ya sudah saya jalan lagi. I have to move on. Hari ini firman Tuhan berkata buat saudara yang masih tergantung melihat masa lalu. Move on.
Berjalan ke depan, 2025 masih ada masa depan buat anak-anakmu, masih ada masa depan buat hidupmu. Katakan amin. Move on. Ada orang yang di PHK setiap hari nggak mau kerja lagi, mengingat PHK yang dulu. Oh, saya di sini, saya di situ, saya di sini dulu. Hari ini terima keadaanmu, berdamai, peace, kata Tuhan. Supaya aku bisa memberkati engkau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan, ada sebuah cerita tentang hal ini, berdamai dengan diri sendiri. Ada seorang wanita mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saya bacakan sebab katanya, wanita ini berkata, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa menjamah jubahku? Lalu kata Tuhan Yesus kepada perempuan ini menarik, mari kita baca bersama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, 1, 2, 3, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kata pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu ini kurang jelas dalam bahasa Inggrisnya. Lebih jelas, saudara, lihat bagian bawah. Yesus berkata, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Yesus berkata, damai terjadi buat hatimu, anakku. Dan setelah damai terjadi buat hatimu, engkau akan bebas daripada penderitaan. Berdamailah. Kenapa dia harus berdamai dengan dirinya? Karena dia ini malu. Selama 12 tahun dibilang orang najis, ketemu pegang anaknya dibilang najis, ketemu penjual pegang dia pendarahan dibilang najis. Terus sampai dia tebal muka, tebal hati. Tapi aslinya hatinya teriris-iris di dalam. Ada perang berkecamuk di dalam hatinya. Lalu Yesus berkata, semoga ada damai nak dalam hatimu ya nak. Melewati semua itu. Hari ini pesan Tuhan buat semua. Semoga ada damai Bapak Ibu di hatimu semua. Biarlah damai dan biarlah engkau keluar dari gereja ini lepas daripada penderitaanmu. Dan wanita ini mengalami kesembuhan. Yesus juga meredakan badai, menenangkan badai. Raja damai ini menenangkan badai. Nah, tadi siapa yang diberkati oleh drama yang luar biasa? Boleh angkat tangan. Bagus sekali ya. Tahukah saudara, untuk melakukan itu, untuk melakukan 1 menit tadi, keadaan tadi itu dibutuhkan begitu banyak materi dan juga hal yang dibuat. Tapi sayang ya kalau cuma sekali lewat. Tahukah saudara, hanya saya gembala di sini yang bisa suruh mereka ulang lagi. Hanya saya yang bisa. Jadi bagaimana kalau kita suruh mereka ulang bagian itu tadi yang serem itu, gimana? Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ayo teman-teman semua. Beneran loh, mereka mau loh. Oke, kita akan lihat sekali lagi, lalu saya akan jelaskan. Kayaknya ada yang nyangkut. Oke, ini nggak terjadi di ibadah 1 dan 2.
Oke, Yesusnya awas jatuh. Oke, sekarang bagian terakhir. Laut sudah menjadi tenang, murid-murid melihat pada Yesus. Udah, turun pelan-pelan. Oke, untung gak jatuh ya, terima kasih. Terima tepuk tangan buat teman-teman. Oke, aman. Ada yang kejepit di bawah? Hah? Aman kah? Aman. Kita yang keluar dulu, Darren, sahabat Jagat sama Nara, Melisa. Saudara tahu ini jungkat-jungkit bisa naik, ini ada orangnya ternyata. Ini ibadah 3 jadi bebas ya gembala. Bisa. Banyak banget kan? Ini dia. Jadi saudara bayangkan perahu begitu bisa jungkat-jungkit itu. Kamu kayak mau nerima sembako, enggak kan? Itu mereka semua yang gerakan. Jadi kita kasih tepuk tangan. Terima kasih ya, terima kasih semua. Nanti pulang dapat McDonald, Hanya saya yang bisa suruh. Kenapa? Saya mau jelaskan di sini. Kenapa disebut Raja Damai? Saya mau cerita buat saudara. Pada tahun 1945, ini sejarah, Insinyur Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu pada saat Jepang, lalu tiba-tiba mereka langsung mengumumkan kemerdekaan. Pertanyaan saya, apakah waktu itu Indonesia sudah ada? Belum. Tidak ada uang, tidak ada tentara. Saudara tahu kan sejarahnya? Tahun 1946, Belanda datang lagi. Menganggap bahwa semua yang mereka bangun termasuk istana negara itu adalah milik mereka semua. Mereka datang lagi dan berkata ini tempat kita. Belanda datang lagi. Dan Insinyur Soekarno dan Hatta bersama gerakan-gerakan pahlawan-pahlawan kita terus menerus mengadakan letupan-letupan supaya hayo merdeka dong. Tapi enggak damai-damai. Sampai tahun 1949, tanggal 27 Desember 1949, dalam perjanjian Muhammad Romroyen. Kok pada tegang semua, nggak pernah baca buku sejarah ya? Astaga. Tahun 27 Desember 1949 dalam perjanjian Romroyen, dinyatakan bahwa Indonesia beroleh kedaulatannya dan Belanda harus pulang. Semua diambil oleh pemerintah sah Indonesia. Tahun berapa? 1949. Itu baru mulai. Pertanyaan saya, siapa juru damainya? Semua bingung. Tahu siapa juru damainya? Amerika Serikat, Pak. Amerika Serikat yang bilang sama sekutu-sekutu. Belanda, kamu udah kebanyakan menindas ini. Kamu juga kebanyakan utang. Saudara baca sejarahnya. Dia bukan bilang kamu kebanyakan nindas Indonesia, enggak. Dia bilang kamu kebanyakan utang sama saya. Itu hebat loh. Belanda out, Indonesia jadi merdeka 1949. Bapak Ibu, kenapa kok Belanda nurut takut sama Amerika? Karena Amerika punya yang namanya bom atom. Sampai sini nangkep saudara. Juru damai harus lebih kuat daripada yang didamaikannya. Nurut Indonesia, nurut siap. Belanda nurut, permisi Pak, saya pulang kampung. Karena takut sama Amerika. Nah, siapa Raja Damai itu? Raja Damai itu, saudara lihat tadi alam badai dan sebagainya. Yesus, saudara baca ayatnya, Yesus naik di atas perahu, semua reda. Berarti dia di atas daripada gelombang itu. Katakan amin. Yesus itu ada di atas penyakitmu. Yesus ada di atas kemiskinanmu. Yesus ada di atas semua persoalanmu. Izinkan dia
jadi juru damai, atau yang kita kenal juru selamatmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa Raja Damai itu? Mari kita baca selanjutnya. Siapa dia? Mari kita 1, 2, 3. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas Raja. Lalu ditegaskan lagi 2 pasal kemudian, pada jubahnya, ini 2 pasal kemudian, mari baca sama, pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, kalau ada orang bersengketa, saya tanya, pasti lapor kemana? Bersengketa keras, pengaduan, lapor kemana? Ke polisi. Kenapa kepada polisi? Karena polisi punya kuasa lebih daripada yang ribut. Hari ini, kalau engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri, ada kuasa lebih besar yang berkata, damai nak, so I can bless you. Amin. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Mari kita baca sama-sama ayat terakhir. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia Raja Damai. Ini saudara semangat banget ya. Saya lihat sangat haus akan firman, tapi bahan saya sudah habis. Saudaraku sekalian, bahkan dia mati lalu bangkit lagi, mengalahkan maut, sehingga hanya orang Kristen yang dikatakan kalau meninggal ditulis rest in peace, karena dia Raja Damai. Dia mendamaikan surga dan juga kita semua. Hari ini, buat saudara yang takut akan masa depan saudara, dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan punya masa depan yang baik. Buat saudara yang melihat kelam di depan, dalam nama Yesus, Raja Damai mendamaikan masa depan buat saudara. Rancanganku adalah rancangan penuh damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan hari ini, di tempat ini, di malam Natal ini, apabila ada saudara, ada kuasa gelap yang menyerang saudara dan keluarga, kuasa gelap keturunan, kutuk orang, santet, teluh, apalagi pelet, apapun kuasa gelap, di dalam nama Tuhan Yesus, aku menantang kau runtuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semuanya didamaikan. Saudara tahu betapa kuatnya Tuhan itu. Saudara boleh lihat di langit-langit saudara. Lihat di langit-langit sini, ada tulisan apa? Ini adalah jabatannya Tuhan Yesus yang dicatat dalam Alkitab. Emmanuel, Lord of Hosts, consuming fire, Lamb who was slain, first and the last, Alpha dan Omega, Almighty God, everlasting. Ini semua jabatan-jabatan dia. Dan hari ini dia hadir sebagai Raja yang mendamaikan kehidupan saudara hari ini sampai kekekalan. Lihat semua. Jehovah Shalom, Rock of Ages, Tuhan yang berkuasa daripada generasi ke generasi. Tuhan, segala Tuhan, pencipta alam, ini semua yang dicatat oleh tim panitia. Inilah nama-nama Tuhan, jabatan-jabatannya, Raja segala Raja, Raja Damai. Lebih kuat, dia lebih kuat daripada masalahmu. Dia lebih kuat daripada semua konflik yang kau alami. Mari kita tundukkan kepala saudara. Saya menantang saudara sekalian pada malam hari ini, siapa yang membutuhkan juru damai dalam hidupnya, boleh angkat tangan. Saudara,
Semua tutup mata. Ini adalah momen yang baik di waktu Natal. Tuhan, Engkau juru damai. Kami mendengar ada orang kuat yang menolong hari ini Tuhan. Engkau orang kuat itu Tuhan. Tuhan yang kuat, yang menolong setiap tangan yang membutuhkan juru selamat, juru damai. Mari ucapkan bersama saya, Tuhan Yesus, jadilah juru selamat, jadilah juru damai dalam hidupku, untuk masa depanku, untuk keluargaku, untuk keuanganku, untuk kesehatanku. Aku terima Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan.